Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah khatimin nabiyyin wa sayyidul mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masuk di 10 terakhir di bulan Ramadan ini, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyempurnakan Ramadan ini hingga penghujung dari bulan Ramadan ini. Karena harapan itu jelasnya, ya, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak penuhi, maka kita pun tidak akan sampai. Nah, kenapa kita berharap untuk bisa sempurnakan di 10 terakhir ini? Karena memang kita tahu di 10 terakhir ini ada malam di mana malam itu tidak bisa kita temukan di bulan-bulan yang lainnya kecuali hanya di bulan ini. Apa kiranya malam itu? Yaitu malam Lailatul Qadar. Ya, malam Lailatul Qadar. Ya. Kenapa malam ini dinamakan sebagai malam Lailatul Qadar? Ya. Dikatakan oleh para ulama, katanya di malam inilah, ya, di malam inilah, jadi takdir-takdir itu ditulis, ya. Kemudian juga di malam inilah Al-Quran diturunkan di Lauhil Mahfuz, ya. Dan kiranya hal itu para ulama masih berselisih pendapat terkait kapan sih sebenarnya turunnya malam Lailatul Qadar itu. Tetapi jumhur ulama mengatakan malam Lailatul Qadar itu turun pada malam-malam ganjil di bulan Ramadan, terutama di 10 terakhir ini. Allah Subhanahu wa taala telah mensifati malam ini sebagai malam yang paling baik, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sesungguhnya kita turunkan Al-Quran ini di malam yang penuh berkah. Ya, kemudian di ayat yang lain diterangkan, "Fiha yufraku kullu amrin hakim." Ya. Jadi urusan-urusan yang sangat mulia juga ditulis di situ. Ya. Adapun keutamaan dari malam Lailatul Qadar ini pasti kita juga tahu semua. Kita hanya ingin mengingatkan diri kita, ya, agar diri kita ini tidak terlupakan, ya, akan kemuliaan malam ini, dan kita berusaha dengan semaksimal mungkin untuk bisa menjemput malam yang penuh berkah ini. Dalam surat Al-Qadar diterangkan, ya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin, ya, bahwasanya Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, dimana kalau kita kalkulasikan itu sekitar 80 lebih lah, 80 tahun lebih atau 86 tahunan, ya. Dan barang siapa yang bisa, ya, menjumpai malam ini sungguh luar biasa. Bayangkan amal ibadah baik itu puasa di bulan itu, ya, di malam itu, membaca Al-Quran di malam itu, sholat qiyamul lail di malam itu, bersedekah di malam itu, ya, dan lain sebagainya dari ibadah-ibadah yang disunahkan dan dianjurkan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW, nilainya memiliki nilai kelipatan yang sangat dahsyat. Kelipatannya berapa? Sampai melebihi dari 1000 bulan atau 86 tahunan.
Oleh karena itu banyak sekali para ulama yang memang mengkhususkan malam-malam ini untuk mengikat pinggang mereka, ya, kemudian meninggalkan keluarga mereka, khusus untuk 10 hari terakhir mereka datang ke masjid melakukan i'tikaf. Agar apa? Agar mampu menjumpai, ya, malam Lailatul Qadar ini dalam kondisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelasnya kita bertanya-tanya, kiranya bagaimana kita mengetahui tanda-tanda dari malam Lailatul Qadar ini, ya. Oleh karena itu para ulama juga memberikan sedikit, ya, bocoran terkait tanda-tanda dari malam Lailatul Qadar ini dikutip dari beberapa hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Salah satunya adalah di malam Lailatul Qadar ini, ya. Jadi siangnya, paginya biasanya itu ada cahaya matahari, cuman cahayanya itu tidak terlalu panas, ya. Cahayanya tidak terlalu panas, ya. Dia membawa aura yang sangat sejuk sekali, ya. Udaranya sejuk, ya. Dan tidak terlalu panas. Jika di 10 terakhir kita menjumpai itu, kemungkinan itu adalah salah satu dari tanda malam Lailatul Qadar, ya. Yang kedua adalah yatlu'ul qamar fiha mislu syaqqi jafnah. Jadi bulan saat itu, ya, bulan di 10 terakhir dari bulan Ramadan ini, ya, bulan bukan bulan hari-hari, tapi bulan yang lawannya adalah matahari, itu biasanya munculnya setengah, ya, nisfu qas'ah, ya. Jadi kalau ada piring bulat, maka setengahnya itu, ya. Jadi munculnya setengah, ya. Nah, kemudian tanda yang ketiga adalah malamnya itu tidak panas, juga nggak terlalu dingin, segar gitu, ya. Jadi kita bisa rasakan, ya, ketika di malam itu kita menemukan tanda-tanda ini, maka kemungkinan itu adalah salah satu dari tanda malam Lailatul Qadar, ya. Selanjutnya adalah tidak ada yang namanya bintang jatuh. Semuanya adem, angin juga tidak terlalu kencang, ya. Kemudian benda-benda yang jatuh pun tidak terlalu terdengar. Semuanya tentram, adem, dan seakan-akan tidak ada pergerakan, tapi hakikatnya di situ ada pergerakan, ya. Ya. Kemudian juga salah satu dari tanda yang bisa kita rasakan dalam diri kita yaitu adanya insyirah, ketenangan dalam hati dan jiwa kita. Ketika malam itu kita merasakan sebuah ketenangan, ya, dalam hati dan jiwa kita, maka mungkin, ya, salah satu dari tanda turunnya malam Lailatul Qadar di malam itu. Oleh karena itu para ulama selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memanjatkan banyak-banyak doa sekali, ya. Banyak doa yang mereka panjatkan di di 10 terakhir di bulan Ramadan ini, selain mereka beriktikaf di masjid itu. Salah satunya apa yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, in wafaqtu Lailatul Qadri fama aqulu fiha. Ya. Rasulullah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, kalau seandainya saya menjumpai malam Lailatul Qadar dengan tanda-tanda tersebut, ya, kira-kira doa apa sih yang harus saya panjatkan, harus saya banyak ucapkan, ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, quli Allahumma
innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah Maha Pemaaf, maka maafkanlah kesalahan-kesalahan saya. Jadi penghujung Ramadan pun kita juga masih berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian ada doa-doa yang lain yang memang sering dipanjatkan oleh para salafus saleh terkait di akhir dari 10 terakhir bulan Ramadan ini. Salah satunya adalah juga Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minas syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Ini adalah doa juga yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ada juga doa yang lain, yaitu doa agar kita meminta surganya Allah Subhanahu wa taala, karena memang kita berharap selepas kita melewati 30 hari di bulan Ramadan ini kurang lebihnya, kita bisa dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka dan didekatkan ke surganya dan dimasukkan ke dalamnya. Bagaimana doanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa ini juga kepada para sahabat. Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, saya memohon kepadamu surga, wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin, dan apapun dari perkataan dan perbuatan yang mampu mendekatkan saya ke dalam surgamu itu. Wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin, dan ya Allah, saya berlindung kepadamu dari dahsyatnya siksa api neraka, dan saya memohon kepadamu ya Allah agar Engkau jauhkan diriku ini dari perkataan dan perbuatan yang mendekatkan kepada neraka tersebut. Allahumma inni as'aluka mimma sa'alaka minhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, saya memohon apa yang dimohon oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa a'udzubika mimma sta'adha minhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan saya berlindung dari apa-apa yang dilindungkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ma qadaitali min qada'in faj'al aqibatahu li rasyada. Ya Allah, sesuatu yang Engkau telah tentukan, sesuatu yang Engkau telah putuskan, sesuatu yang telah Engkau tuliskan, ya Allah, jadikanlah akhirnya menjadi akhir yang baik bagi saya, menjadi akhir yang mendekatkan saya ke surgamu ya Allah. Jadi iksar minad doa, memperbanyak doa adalah bagian dari kesunahan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 10 terakhir bulan Ramadan ini. Selain kita melakukan i'tikaf, selain kita melakukan sedekah, selain kita melakukan tilawatul Quran. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berharap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala agar bulan Ramadan ini menjadi momentum ampunan Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa yang kita lakukan selama setahun ini. Agar apa? Agar ketika kita keluar dari bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala keluarkan kita seperti kita pertama kali lahir. Dan ini bagian dari bulan tarbiyah kita, mentarbiyah, mendidik syahwat kita, mendidik cara makan kita, mendidik pola ibadah kita, dan mendidik seluruh kegiatan
kita sehari-hari, agar ketika kita keluar dari Ramadan kita bisa menjadi la'allakum tattaqun, agar menjadi orang-orang yang bertakwa dan semakin bertakwa dan semakin bertakwa. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.